Hai, kami dari kelompok Parkit Production yang terdiri dari 3 lelaki ganteng dan 2 wanita cantik. Dalam video kali ini, kami akan memberikan contoh negosiasi waktu kerja antar karyawan dan atasannya. Berikut adalah cuplikan videonya. Terdapat seorang pegawai yang bekerja di salah satu perusahaan di kota Makassar. Perusahaan tersebut bergerak di bidang industri yang dikenal dengan PT Parkit Production. Pegawai tersebut bernama Raka. Raka adalah seorang komuter atau seseorang yang bepergian ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setelah waktu bekerjanya selesai selama setiap hari. Raka bertempat tinggal di sekitar 10 km sebelah barat perbatasan Pangkep dan Baru. Agar tidak terlambat tiba di kantor, Raka berangkat dari tempat tinggalnya tepat pada pukul 5 subuh. Raka pernah mencoba indekos di Makassar, namun biaya yang ia gunakan lebih besar, sehingga keluarga Raka kurang setuju jika tetap melakukan indekos di Makassar. Saya perhatikan seminggu terakhir ini kamu sering terlambat ya? Iya, maaf ibu. Sering macet kasihan di perbatasan Maros Makassar. Itu nih terlambat kah juga? Biasa ada kurus dulu di rumah. Oh, lain kali jangan terlambat ya. Kalau bisa berangkat lebih awal, supaya kena macet. Iya, siap ibu. Namun, di dalam seminggu terakhir ini, Raka sering terlambat tiba di kantor dengan alasan macet atau harus menyelesaikan terlebih dahulu urusan pribadinya, sehingga mendapatkan teguran dari atasannya yang bernama Rara. Setelah mendapatkan teguran dari atasannya, Raka bergegas masuk ke dalam ruangan kerjanya dan memikirkan cara agar tidak lagi terlambat esok hari. Tiba-tiba, kedua rekan kerjanya yang bernama Dila dan Ananda datang menghampiri Raka. Raka, ditegur kok tadi sama Bu Rara? Iya, ditegur kak karena terlambat kak datang. Coba kau beda usulkan flexi time ke Bu Rara. Kayak bagaimana itu flexi time kah? Itu flexi time tuh waktu kerja yang fleksibel. Jadi bisa kita tentukan mau mulai jam kerja lebih cepat atau lambat. Yang jelas total jam kerja tak itu harus 8 jam kerja dalam sehari. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, pasal 77 sampai pasal 85 tentang jam kerja dalam sehari. Cari mau dulu infonya, karena ada temanku di perusahaan sebelah tuh. Begitu juga permasalahan awalnya. Telat masuk kantor karena ada urusan yang tidak bisa juga tahu dia tunda. Jadi dinegosiasikan sama bosnya tentang waktu kerjanya itu, dan dia sarankan minta flexi time. Malah dia sisi kisarannya. Sekarang produktif nih para pegawainya di sebelah. Iya di, bagus juga saranmu kawan. Nanti ku bicarakan ke Ibu Rara. Makasih nak kawan. Keesokan harinya setelah jam kerja selesai, sebelum atasannya meninggalkan kantor, Raka memberanikan diri untuk menemui atasannya di ruang kerjanya. Assalamualaikum. Saya Raka ibu. Ya, silakan masuk. Maaf mengganggu waktunya sebentar ibu. Ada yang mau saya sampaikan ke ibu. Oh iya? Apa itu Raka? Maaf sebelumnya kalau saya lancang ibu. Tapi saya mau mengajukan saran bagaimana kalau kita terapkan sistem flexi time di kantor ini ibu. Kenapa kamu mau saya terapkan sistem tersebut? Memang apa kendala yang kamu rasakan dengan sistem kerja di kantor sekarang ini? Seperti yang ibu ketahui bahwa saya seorang komuter yang tinggal jauh dari tempat kerja dan bisa menghabiskan banyak waktu di perjalanan. Belum lagi jika ada kendala yang tidak bisa diprediksi sehingga menghalangi saya untuk tepat waktu tiba di kantor. Saya sadar ibu bahwa permasalahan tersebut bisa menurunkan kinerja saya untuk di perusahaan. Oke, tapi kamu sudah pernah coba indekos di sini? Saya sudah pernah mencoba indikos di sini, Ibu. Namun biaya yang saya gunakan
lebih besar, sehingga keluarga saya kurang setuju jika tetap melakukan indikos di sini. Saya mengerti. Jika dilihat dari kinerja kamu, saran ini bisa sih dipertimbangkan. Tapi menurut kamu, apakah ada pengaruh yang akan didapatkan perusahaan jika saya memberlakukan sistem flexi time ini? Saya sudah mencari informasi mengenai flexi time yang dimana ternyata sudah banyak perusahaan yang menerapkan sistem ini, Ibu. Dalam penerapannya, terjadi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi para pegawai, sehingga para pegawai merasa puas dan senang dalam pekerjaannya. Kemudian, ini juga bisa meningkatkan moral, engagement, dan komitmen pegawai terhadap perusahaan. Dan saya akan membuktikan bahwa flexi time ini tidaklah mengganggu kinerja, malah akan meningkatkan kinerja karyawan. Bagaimana dengan respon karyawan lainnya jika flexi time ini saya terapkan? Apakah tidak menimbulkan kecemburuan terhadap karyawan yang lain? Sebelum menerapkan flexi time, bagaimana jika para pegawai diberikan terlebih dahulu pemahaman tentang flexi time ini, Ibu? Seperti flexi time hanya bisa diberlakukan pada karyawan tertentu yang telah memenuhi syarat. Misal seperti saya yang tempat kerja saya sangat jauh dari tempat tinggal dan menghabiskan waktu yang banyak dalam perjalanan. Kemudian untuk ibu hamil atau karyawan yang sedang menjalani perawatan kesehatan, perusahaan juga bisa menerapkan berdasarkan lama bekerja dan performa bekerja yang telah dia buktikan. Oke, menarik juga. Menurut saya, flexi time ini juga bisa meningkatkan hubungan atasan dan para pegawai di perusahaan ini dengan cara memberikan kebijakan waktu tadi. Jadi pegawai merasa dirinya dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dengan begitu saya bisa simpulkan bahwa flexi time bisa membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas kerja para pegawai, Ibu, sehingga tercapai keuntungan antara dua pihak, baik perusahaan dan juga para pegawainya. Tapi bagaimana jika ada karyawan yang kedapatan menyalahgunakan kebebasan jam kerjanya? Misalkan nih ya, dia berbohong dan malahan pergi jalan-jalan ke mall atau bermalas-malasan. Perusahaan harus tegas dalam menerapkan sanksi, Ibu, agar para pegawai tidak akan menyalahgunakan kebebasan tersebut. Oke, saya tertarik dengan saran ini setelah mendengar penjelasan dari kamu. Besok saya akan mengadakan rapat dan mengumumkan pada seluruh karyawan dalam perusahaan ini bahwa saya akan menerapkan flexi time, tapi dengan persyaratan tertentu yang akan saya buat dan memberikan masa percobaan selama 1 bulan sambil mempertimbangkan pencapaian win-win solution ke depannya. Terima kasih banyak, Ibu. Saya sangat senang karena Ibu bisa menerima saran saya. Ini suatu kehormatan bagi saya bisa bekerja sama dengan atasan seperti Ibu. Iya, sama-sama. Sekarang kamu bisa kembali melanjutkan pekerjaanmu. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Itulah tadi contoh negosiasi waktu kerja antara karyawan dan atasannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.